Oke guys, halo, nama saya Dominic Da Silva. Saya itu habis pulang dari Universitas Chile dan sekarang saya jadi bintang tamu di podcastnya Bapak ini. Halo guys, kembali lagi ke podcast Ngawur. Kita bahas apa saja podcast tentang ngobrol tentang politik, biologi, terus meme dan lain-lain dah. Ya intinya Ya, begitulah. intinya begitulah. Jadi saya ini mau ngasih hasil research saya selama di Universitas Chile Kalian tentang saya ingin antibody ya. menanyakan. Oke, saya mempunyai 5 pertanyaan, yaitu pertama, apa sih perbedaan antigen dan antibody? Hampir mirip soalnya tuh. Jadi kalau yang namanya antigen itu tuh zat asing yang sengaja dimasukin ke dalam badan biar bisa nge-trigger atau memberikan peringatan ke sistem pertahanan tubuh. Oh, Contohnya itu kayak vaksin kayak dan vaksin. sebagainya gitu. Jadi gitu ya, dari luar berarti. Iya, kalau antibody sendiri itu ya sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Asalnya itu dari protein buatan limfosit B. Jadi Nah, antibody itu dari dalam gitu ya. iya dari dalam. Kerjanya juga ya mempertahankan tubuh. Oh. Terus pertanyaan kedua, apa sih itu non spesifik dan spesifik? Imun ya maksudnya Ya, Maya. maksudnya imun non spesifik dan spesifik gitu. Jadi kalau imun spesifik non spesifik itu imun yang emang pada dasarnya udah ada di dalam badan. Jadi itu tuh imun yang kerjanya ya mempertahankan badan biar gak kena penyakit. Oh. Biasanya kerjanya cepat. Jadi Kalau demam itu berarti tandanya imunnya lagi kerja. lagi kerja. Nah, terus kalau yang spesifik itu tuh imun yang tergantung sama antigen. Kalau antigennya gini, ya pasti imunnya pasti langsung gini. Iya. Tidak mungkin gininya Ini gini, terus gitu. itu iya. Itu gak Gitu, mungkin. ya. Nggak mungkin. Ya. Nah, hebatnya kalau yang spesifik ini, dia ini bisa nandain penyakit apa. Misal kalau kita kena COVID, ini ditandain ini pasti COVID. Nanti kerjanya bakal lebih cepat. Gitu. Nah, begitu jadi. Aduh. Nah, kan itu guys, tadi itu begitu guys. Jadi Jadi itu kekat guys. Ini tuh gimana sih? Aduh. Tadi kekat itu gara-gara gini terus guys. Oke, kayaknya ini udah membaik. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Ci. Macam-macam antibody itu ada apa saja, Pak? Jadi yang namanya antibody itu ada beberapa. Di antaranya ada IgG. IgG itu tuh yang ada di dalam darah, jumlahnya itu paling banyak. Fungsinya Maya jelas. Kalau di dalam darah berarti ngebasmi bakteri yang ada di dalam darah lah. Ngapain lagi? Itu yang jadi utama dalam badan tuh. Terus ada yang namanya IgA. Tugasnya ya sama aja ngeproteksi diri, tapi bedanya kalau IgA ini tuh ada di kayak air mata, terus air liur. Jadi ini mencegah ada kuman masuk lewat area-area situ. Nah, terus ada lagi namanya imunoglobulin M. Itu tuh antibodi pertama yang bakalan ke-trigger saat ada antigen masuk. Nah, terus ada imunoglobulin E. Ini nih yang bikin bikin alergi. Jadi alergi ini sebenarnya bagus, bukan cuma sesuatu yang buruk. Supaya badan kita ini terbebas dari parasit yang badan kita ini anggap
buruk. Jadi begitu. Ada lagi imunoglobin D. Imunoglobin D ini masih kurang banyak dibahas, masih diteliti. Jadi orang nggak tahu fungsinya ini apa. Ya saya juga belum tahu. Jadi ya begitulah. Saya cuma mencari tahu. Ada tahu Sumedang ke belakang. Tahu guys. Selanjut pertanyaan keempat. Ya. Organ-organ apa saja? Organ-organ apa saja imun? Iya. Ya. Organ-organ Organ yang apa ada yang ada di imun ya? organ utamanya yang ada di imun. Organ utamanya yang ada di imun. Jadi organ-organ imun tubuh itu ada kayak yang pertama itu ada sumsum tulang. Sumsum tulang itu yang ada di sela-sela tulang biasanya. Nah, itu tuh tempat produksinya sel darah putih. Sel darah putih itu ada yang termasuknya itu ke dalamnya itu imun. Gitu. Ya, terus ada lagi timus. Timus ini buat pematangan sel zat T. Jadi ya tugasnya timus ini ya untuk mematangkan supaya bisa ngeproteksi badan. Jadi gitu. Nah, terus ada lagi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu letaknya ada di sekitar leher sini. Fungsinya itu sebagai penyaring darah, ngebunuh darah tua, sama tempat berkumpulnya imun. Makanya kalau ada penyumbatan getah bening itu bisa mati. Karena itu darahnya kesumbat juga di sana. Jadi gitu. Terus ada lagi limfa. Limfa itu tugasnya untuk menyaring darah melawan infeksi. Oh, berarti kebalik saya tadi. Harusnya itu getah bening itu menyaring limfa, limfanya menyaring darah. Jadi kebalik saudara-saudara. Sorry, namanya juga orang tua. Nah, terus ada lagi namanya itu tonsil dan adenoid. Tonsil dan adenoid itu tuh, kalau adenoid itu yang ada di hidung, kalau tonsil itu amandel. Jadi tugasnya itu mencegah bakteri-bakteri masuk ke dalam badan lewat hidung atau mulut. Nah, jadi begitu. Jadi gitu. Terus ada lagi kulit sama zat lendir yang mana itu ya bagian paling luar badan kita lah, melindungi diri kita. Makanya kalau kita gak punya kulit sama sekali nih, kita ini pasti bakalan langsung sering sakit, kena penyakit bahaya. Jadi begitu. Jadi gitu. Ada berapa menit ya? Jadi ada 6 gitu ya. Iya, sekitar segituan lah. Iya. Tak lupa saya ingatnya. Lanjut pertanyaan ke-5 terakhir ini. Tanda-tanda imun yang dua kat. Ganggu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Gangguan-gangguan apa saja yang terjadi di imun gitu? Gangguan imun. Mungkin maksudnya tuh apa ya? Ciri-cirinya itu. Iya, ciri-ciri maksudnya gangguan imunnya itu terganggu. Dari tadi kita cut itu gini terus, guys. Apa sih maunya tuh? Oh, gak pegang tuh, awas. Kalau jatuh lagi banting wae HP. Jangan. Jadi ciri-cirinya tuh, guys. Kalau imun kita keganggu itu kita gampang sakit, gampang demam, gampang diare, terus gampang berak, gampang diare. Terus gampang kena pilek. Nah, terus habis itu kita di sininya itu bencol. Kelenjar getah beningnya itu menumpuk getah beningnya. Nah, habis itu kita alerginya bakalan lebih parah lagi. Gara-gara ya tadi imun kita keganggu. Nah, selain itu juga kita kena efek sampingnya itu berupa rambutnya ini mulai botak gara-gara stres, terus kena kita gampang capek. Nah, jadi begitu.
ciri-cirinya gangguan Imun. imun. Ya, oke. Nah, Sudah kah? nggak tahu. Sudah, kita akhiri saja podcast ngawur ini dengan ada kata-kata dari Bapak. Sebaik-baiknya tupai melompat, akhirnya bakalan jadi sate juga. Wah, enak tuh tupai kalau dijadiin sate. Kagak enak juga ini, anjing dijadiin rica enak itu. Waduh. Oke guys, segitu Oke, aja saja podcast dari hari ini. Ngawur. Memang rada tidak jelas karena di sini kita kekurangan dana. Dan Ini podcast dana Pemda. Bahkan kita podcastnya lebih miskin daripada podcastnya Bang Eja Auditore. Makanya kita makin miskin. Ya, oke. See you guys. sampai jumpa. Dadah.